Saudara-saudari. Maka selanjutnya kita akan terus membahas tentang karunia ilahi yang telah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Yaitu janji yang berkelanjutan dan kasih karunia yang indah. Sebenarnya saudara Sibo tidak berniat untuk menyampaikan ini begitu cepat. Namun entah mengapa, karunia ilahi mendorong dengan sangat kuat. Yang sangat ajaib adalah pagi ini. Dan ketika menyampaikan kebenaran. Kasih karunia melimpah. Saudari melihat bahwa Abraham adalah orang Tionghoa. Usianya kira-kira sekitar 60 atau 70 tahun. Memiliki jenggot. Wajahnya mirip dengan saudara Sibo. Saat itu kami bertanya-tanya, siapa gerangan ini? Baru pada sore hari ini kami memahaminya. Dulu kami mengatakan bahwa Abraham melambangkan karunia ilahi. Tentu saja ia melambangkan karunia ilahi. Namun ternyata nama Bapa Surgawi juga diberikan kepada saudara Sibo. Lalu kami menemukan bahwa Abraham dan Yakub keduanya diperankan oleh Sibo. Kami memahami bahwa Abraham melambangkan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus adalah bayangan Tuhan Yesus. Ishak adalah bayangan Tuhan. Israel adalah bayangan saudara Sibo. Awalnya semua orang mengira hanya Israel saja. Ternyata Ishak dan Abraham tampaknya melambangkan Tuhan sendiri. Namun kemudian kami menyadari sepertinya bukan demikian. Karena ada seorang bayi yang menerima nama Allah. Dan juga menerima nama Kristus Tuhan. Serta menerima nama Israel Perjanjian Baru. Maka tampaknya ketiga tokoh leluhur ini semuanya diwujudkan dalam diri seorang saudara. Yaitu diperankan oleh saudara Sibo. Lalu, apakah ini benar-benar nyata? Yang sangat ajaib adalah, saat saudari kasih karunia melimpah berkata, ketika membahas tentang penerimaan tanah Kanaan, melihat Abraham sebagai orang Tionghoa, dengan wajah seperti saudara Sibo, pagi ini kami mendengar seorang saudari, yaitu saudari Xiao Pingguo berkata, ada suara dari dalam hatinya yang berkata, saudari Zhao Hun sedang hamil. Saudari Zhao Hun juga beberapa kali bermimpi hamil dan melahirkan anak, tetapi mengalami kesulitan. Mirip seperti Sarah di zaman dahulu yang sulit hamil. Ada misteri seperti ini. Sungguh sangat ajaib. Artinya, karunia ilahi telah menaruh harapan yang indah di dalam hati sekelompok anak-anaknya. Sehingga pada akhir zaman ini, kami baru menyadari, ketika Abraham dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya, Allah berkata, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, dan membuat namamu menjadi besar. Artinya, Abraham yang kita pahami melambangkan karunia ilahi. Pasti ada seseorang yang menerima nama karunia ilahi tersebut. Orang yang menerima nama karunia ilahi itu, namanya akan menjadi besar. Ada seorang bayi yang lahir bagi kita. Dan namanya disebut Allah yang Maha Kuasa. Namanya dipermuliakan. Apakah hal ini akan digenapi di zaman ini? Benar-benar digenapi. Mengenai hal ini, mungkin, di masa depan jutaan orang tidak akan mampu menerimanya. Karena pada tahun 2024, kami mengatakan saudara Sibo adalah matahari dalam wahyu jalan ini. Saat itu banyak orang berkata tidak bisa menerima. Tahun lalu juga banyak yang tidak menerima. Sekarang mereka berkata, wah, ternyata Sibo, yang melambangkan keturunan Abraham. ia juga menerima nama Allah. Karena Abraham melambangkan karunia ilahi. Ishak melambangkan Tuhan. Jadi ia tidak hanya menerima nama Bapa Surgawi, tetapi juga menerima nama Tuhan. Maka peristiwa ini tampaknya semakin jelas terungkap. Semua ini berasal dari rencana indah karunia ilahi. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.